kekuatan orang itu apabila mengalah. Orang yang mengalah sesungguhnya dia sedang merancang kekuatan hebat. Kenapa lelaki itu diangkat oleh Allah menjadi pemimpin? Jawabannya cuma satu. Kaum lelaki banyak yang ngalah. Mana buktinya? Buktinya perempuan pakai anting-anting, pakai kalung, pakai gelang, lelaki mengalah. Mana buktinya? Perempuan sekolah selalu dapat ranking, cah lanang rankingin nomor terakhir. Kenapa seperti itu? Sebab lelaki jiwanya mengalah. Di saat pengen menghormat dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, banyak para pelajar-pelajar yang jalan tuh apa namanya? Gerak jalan. Semuanya kelompok-kelompok itu semuanya perempuan, cuman 3 kelompok lelaki. Kenapa bisa seperti itu? Lelaki jiwanya mengalah. Saking mengalahnya, nyampe-nyampe lelaki itu bajunya itu aja. Bangun tidur pakai baju batik, ngaji pakai baju batik, ke toilet pakai baju batik, jamaah pakai baju batik. Ya memang bajunya batik doang. Ini bukan masalah dia tidak mampu untuk beli, tapi jiwa lelaki adalah jiwa mengalah. Kamu itu kalau mau meneliti mamamu, pengen ke pasar, ada baju pasar. Pengen takziah, ada baju takziah. Pengen tidur, ada baju tidur. Pengen mandi, ada baju mandi. Pengen resepsi, ada baju resepsi. Pengen maulid Nabi, ada baju maulid Nabi. Semuanya serba seragam. Seumpamanya resepsi itu tidak ada perempuan-perempuan itu, dan yang menghadiri cuma lelaki, tentu gak ono sing seragam. Bapak-bapak itu seragam mergo dipaksa karo bojone. Percaya nggak? Justru dibalik mengalah itu sebuah kekuatan yang dahsyat yang telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekasih-kekasihnya. Nyampe Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu qawwamun 'alan nisa. Lelaki itu selalu siap untuk kaum perempuan, berani mengalah, berani segala-galanya. Lelaki dari bangun tidur nyampe mapan tidur, jungkir balik, kepala dibuat kaki, kaki ya dibuat kaki. Masuk kaki buat kepala. Loh, kok kepala buat kaki bisa lihat turunnya melengker. Memeras keringat, membanting tulang. Setelah dapat uang, diberikan sama bininya, diberikan sama anak perempuannya. Lelaki jiwanya mengalah. Gara-gara mengalah inilah punya kekuatan yang dahsyat. Kita orang ini kalau pengen punya kekuatan yang hebat, punya kekuatan yang dahsyat, pemikiran yang cerdas, langkah-langkah yang pasti, sebuah cita-cita yang tidak pernah dangkal. Caranya adalah mengalah. Hiduplah mengalah. Jangan pernah kau letakkan menjadi sosok seorang pemimpin. Jadikan dirimu adalah sosok budak, sosok pelayan yang menyelusuri dalam kehidupanmu. Lahir precet, langsung ikrarkan diri kamu. Sesungguhnya kami adalah budak. Sesungguhnya kami adalah orang yang sedang dijajah. Sesungguhnya kami adalah yang melayani. Sesungguhnya kami adalah budak-budak pembantu-pembantu kepada orang-orang yang hidup bersama kami. Orang-orang semacam ini, apabila mereka mengikrarkan dirinya sebagai budak, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia itu kecuali aku perintahkan mereka untuk ibadah. Ibadah itu dari madi abada. Mudhari'nya ya'budu. Masdarnya abadan. Wa ibadatan. Ibadatan itu orang yang ibadah. Isim jamid makna, isim jamid datnya abdun. Abdun itu artinya Buddha. Sesungguhnya di saat kau mengikrarkan dirimu sebagai Buddha, lalu kamu mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya kami ini adalah makhlukmu yang paling hina, makhlukmu yang paling remeh, makhlukmu yang penuh dengan dosa, makhlukmu yang penuh dengan kesalahan. Ya Rabb, sesungguhnya di muka bumi ini tidak ada orang yang mulia kecuali selain kami. Sedangkan kami adalah makhluk-makhlukmu yang paling jelek. Ya Rabb, sesungguhnya kami ini tidak pantas masuk surga. Pintu-pintu neraka terbuka lebar-lebar untuk kami. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya dari ujung rambutku sampai ujung kakiku penuh dengan dosa. Kelomprotan dengan sebuah kesalahan. Nanti kau akan hebat. Setiap melakukan segala sesuatu, lalu temanmu menyalahkanmu, lalu kamu ikrar, benar mbak, benar kang, aku yang salah. Kamu yang nyuri, benar, aku yang nyuri. Nanti saya ganti. Padahal kamu nggak nyuri. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka nurnya orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang salih di dalam kolbunya, di dalam organ tubuhnya. Nyampe-nyampe teman-teman kamu bilang, kamu nggak nyuri. Enggak, aku yang nyuri. Aku yang nyuri. Bahkan kamu pinjam uangnya teman, suruh motret. Ini buktinya, saya nyuri. Apa kata temanmu? Enggak, uangnya enggak seperti itu. Uangnya ratusan semua, enggak ada yang 5.000. Ini salah gitu. Tapi apa yang terjadi? Kamu tetap menggantinya. Kamu dapat kiriman, kamu berikan semuanya. Nyampe temenmu menangis. Enggak kamu yang nyuri. Tapi jiwamu yang luar biasa. Ini loh pemimpin masa depan. Ini loh orang-orang yang akan menjadi kebanggaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ayah bunda mereka bangga dengan anak yang semacam ini. Ini adalah cikal bakal yang akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Bukan mereka-mereka yang mengikrarkan dirinya menjadi seorang pengasuh, menjadi seorang bos, menjadi seorang direktur, menjadi seorang pemimpin. Bukan. Mereka-mereka yang mampu mengikrarkan dirinya menjadi Buddha. Kamu itu jangan pernah kamu itu berikrar, aku ketuanya, aku pemimpinnya, aku yang mengkoordinirnya. Salah. Kita orang adalah tidak siapa-siapa. Seumpama di muka bumi ini dikumpulin kotoran-kotoran hewan, maka sesungguhnya orang yang hebat adalah dia mengaku dirinya adalah kotoran yang paling kotor. Dirinya adalah hinanya yang paling hina. Sehingga mereka pun mengatakan, ya Rob, kami tidak pantas kau muliakan. Gak seneng dia dimuliakan orang lain. Tangannya dicium sama orang lain, menangis dia. Menangis. Tidak bangga sama sekali. Orang menundukkan kepadanya, menangis dia. Ya Rob, kenapa bisa seperti ini ya Rob? Ya Allah, ya Rob, jangan kau pilih kami menjadi Tuhan. Gitu. Jiwa-jiwa yang kuat, pikiran-pikiran yang hebat. Dia mengikrarkan bahwasanya semua harta benda adalah milik orang lain. Setiap melihat orang-orang yang lemah, dialah yang menguatkan. Setiap melihat orang yang sakit, dialah yang menjenguk. Setiap ada orang yang wafat, dialah yang takziah. Setiap ada orang yang hutang, dia mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya hutang mereka adalah hutangku. Setiap ada santri yang kehabisan kiriman, mengatakan, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya yang kehabisan kiriman bukan mereka, saya ya Rabb. Aku tidak mengizinkan uang kiriman dari kedua orang tuaku untukku. Sehingga orang-orang semacam ini gak berani sama sekali menggunakan uangnya sama sekali. Mereka pun menasihati mulutnya, wahai mulutku, kenapa engkau menjadi mulutku? Saya sudah berputus asa dengan kemuliaan dan dengan kenikmatan. Kenapa engkau menjadi mulutku? Semestinya kamu menjadi mulutnya teman-temanku yang setiap hari pegangan es teh,
bakwan, ciki-ciki, ya enggak? Hah? Wahai mulutku, kenapa kau jadi mulutku? Saya tuh kasihan sama kamu. Semoga kelak di akhirat engkau akan diberi minuman yang paling lazat dibandingkan minuman-minuman di bumi. Mulutnya tidak pernah menyentuh es teh. Mulutnya tidak pernah menyentuh jajan. Setiap dapat kiriman langsung dibuat untuk memberi, mensubsidi teman-teman yang kirimannya habis. Melihat temannya yang kitabnya hilang, langsung bergegas ngambil kitabnya, diberikan kepada temannya. Temannya HP-nya hilang, mereka berbagi HP sama temannya. Kejiwaan yang dahsyat, pemikiran yang hebat. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menfutuh mata hatinya orang-orang yang semacam ini. Jadilah kau kotoran di bawah kotoran di bawah sandal yang ada di telapak kaki anjing-anjing yang sedang menggonggong. Paham? Jadilah kau kotoran yang ada di kotoran serandal. Serandal dipakai sosok anjing-anjing yang menggonggong, yang gila-gila. Jangan pernah kau katakan, ya Allah, ya Rabb, masukkan kami ke surga. Dengan apa kau andalkan amalmu untuk bisa masuk surga? Jangan pernah anggap diri kamu itu nggak diterima di pintu surga. Kalau di akhirat kau ikrar, ya Rabb, pintu-pintu surga akan menutup diriku. Amalku telah lebur, penuh dengan kesombongan dan kecongkaan. Amalku ria, penuh dengan ria. Diriku yang penuh dengan dendam. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya tidak layak diri kami masuk surga. Pintu neraka yang kau bukakan untuk kami, dan kami ridho kepadanya. Ya Allah, ya Rabb, apabila teman-temanku hidup di masa ini, apabila teman-temanku melakukan kesalahan, sesungguhnya kesalahannya adalah kesalahanku, bukan kesalahan temanku. Ya Allah, ya Rabb, apabila temanku ada yang tidak sholat, sesungguhnya tidak sholatnya adalah kesalahanku. Saya yang salah, saya yang tidak sholat. Ya Allah, ya Rabb, temanku sholat, temanku selalu berbuat baik, temanku selalu membaca Al-Quran, temanku padahal temannya nggak pernah. Justru dirinya yang selalu sholat, dirinya yang selalu membaca sholawat, dirinya yang selalu membaca Al-Quran, dirinya yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia pun mengatakan yang semacam itu. Setiap kesalahan yang dilakukan temannya mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh temannya itu adalah dosanya. Sehingga orang-orang yang semacam ini tidak berani berdoa, ya Rabb, masukkan kami ke surga. Tidak berani. Keberaniannya hanya mengatakan, ya Allah, ya Rabb, kami tidak pantas masuk surgamu, ya Allah. Kami adalah penghuni nerakamu, ya Rabb. Kesalahan kami dari ujung kaki kami sampai rambut kami, ya Allah, ya Rabb. Di dunia ini tidak ada yang mulia, tidak ada kemuliaan yang menempel pada diri kami, kecuali kami pandangkan mata kami kepada orang lain adalah mulia. Tidak pernah kami melihat kehinaan, ya Rabb, kecuali hina itu adalah diri kami. Kaki kami hina, perut kami hina, organ tubuh kami hina, mulut kami hina. Ya Allah, ya Rabb, mata kami sering melihat kemaksiatan, dosa, telinga kami sering mendengarkan sesuatu yang dosa. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang dicinta oleh Allah, bukan kamu-kamu yang merasa segala-galanya. Maka darinya coba rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Jangan pernah ikrar bahwasanya diri kita adalah orang baik. Jangan pernah ikrar bahwasanya ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan orang yang semacam ini adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan orang-orang yang semacam ini yang diinginkan hanyalah pandangan-pandangan Allah, kasih sayangnya Allah. Orang-orang yang semacam ini sudah tidak nikmat dengan dunia, tidak nikmat dengan uang, tidak nikmat dengan pangkat derajat, tidak nikmat dengan banyaknya santri, tidak nikmat dengan megahnya pondok pesantren, tidak nikmat dengan teman-teman yang hebat. Orang-orang yang semacam ini tidak bangga dengan imamah yang menempel di kepalanya, tidak bangga dengan serban-serban yang melilit di lehernya, tidak bangga dengan baju-baju kebesaran. Orang-orang yang semacam ini memandang pada dirinya tidak siapa-siapa, tidak punya kemampuan siapa-siapa. Semuanya itu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang semacam ini tidak punya cita-cita,
kecuali pandangannya cuma satu titik, pintu neraka. Pandangannya cuma satu titik, hidup dalam keadaan kefakiran. Orang-orang yang semacam ini melihat dirinya adalah orang yang paling fakir, orang yang paling hina, orang yang paling segala-galanya. Sehingga apabila terletak pada diri Anda yang semacam ini, maka apabila ada orang yang menghasut kepadamu, menghina kepadamu, kamu tidak akan merasa. Sesungguhnya kamu yang dihina sama orang lain, dicaci maki orang-orang lain, dibully sama temanmu, kemudian kamu sakit hati. Sesungguhnya engkau adalah tidak orang yang salih. Orang yang salih di saat dicaci maki, dihina, lazat, seneng. Dikatakan, hei anjing, seneng. Dikatakan, hei, ini itu, seneng dia. Seneng. Seneng dihina, dicaci maki, seneng. Di kamar tidak dihargai, seneng. Seneng orang semacam ini. Apabila mereka belajar kemudian mereka tidak bisa hafal sama sekali, dia senang. Tidak berpengaruh dengan keadaannya. Yang dilihat kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kau punya sifat yang semacam itu, mata hatimu akan difutuh oleh Allah. Pikiranmu akan difutuh oleh Allah. Kau akan menemukan kejernihan mata hati, sehingga sesuatu yang gaib akan kau lihat. Kau akan melihat sesuatu yang aneh. Kau akan mendengar sesuatu yang aneh. Kau akan bisa kenyang di saat kau tidak makan. Kau tidak akan haus walaupun kau berhari-hari tidak minum. Kau mampu akan berbincang-bincang dengan seseorang walaupun mereka ada di tempat yang jauh. Mata hatimu sudah difoto sama Allah Subhanahu wa taala. Mimpimu adalah mimpi-mimpi yang indah. Mimpi hanya 1 jam, engkau bisa membaca Al-Quran dalam mimpimu nyampe khatam. Kau akan menemukan orang-orang yang terdahulu. Kau akan menemukan orang-orang yang salih. Kau akan menemukan para nabi, para rasul. Kau akan menemukan orang-orang yang hidup, yang silsilahnya dirimu nyampe ila Nabi Adam. Kau akan mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Kau akan difutuh oleh Allah di setiap saat. Hidupmu nikmat, Masya Allah. Hidupmu nikmat, senikmat-nikmatnya. Seakan-akan surga ada di depanmu. Walaupun kau enggak makan, kau bisa merasakan bermacam-macam buah di mulutmu. Walaupun kau enggak minum, kau merasakan kenikmatan rasa minuman bermacam-macam di mulutmu. Keindahan yang tiada tara. Kesenangan yang dahsyat. Kehebatan yang luar biasa. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan senang disanjung orang. Jangan senang dipuji orang. Karena semuanya itu adalah akhlak yang tercela. Semestinya kamu itu senang dihina orang. Biarkan orang lain seperti itu. Kamu harus senang di saat orang tuamu nggak ngirimin kamu. Nggak apa-apa. Saya juga nggak dikirimin orang tua. Percaya nggak? Ayah bundaku juga nggak pernah ngirimin sama saya. Coba berlatih. Berlatih. Mulai sekarang. Kamu kalau sudah bisa seperti itu, maka engkau tahu jati diri seorang guru. Dan kau akan bisa ketemu sama saya di setiap saat. Kau akan bisa belajar bersama saya walaupun dalam mimpi. Kau akan bisa baca kitab bersama dengan guru. Kau akan disemai kitab-kitab kamu dengan guru. Kau akan menemukan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kau akan diingatkan oleh Allah setiap kau melakukan segala sesuatu. Ada ilham, ada suara yang tidak ada rubah. Menjadikan sebuah keistimewaan yang dahsyat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alina futuhal arifin. Allahumma aftah alina futuhal arifin. Waj'alna ya Allah minas syuhada. Bukalah mata hatiku ya Rabb. Bukalah mata hati ini ya Allah ya Rabb.
Bukalah ya Allah ya Rabb pikiran kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Hilangkan kenikmatan duniawi kepada kami ya Rabb. Bukalah kasaflah kami ya Rabb, alam kubur kami, alam akhirat kami, hisab kami, hidup di padang mahsyar nanti, kehidupan kami kelak di akhirat. Ya Allah ya Rabb, anugerahmu, ridhomu ya Rabb yang kami cari ya Rabb. Ya Allah, Engkau adalah segala-galanya ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kehidupanku hanya untukmu ya Allah ya Rabb. Kenikmatanku hanya untukmu ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.